Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pertemuan 9 PHP MyAdmin. PHP MyAdmin merupakan tools dengan grafik user interface yang dapat memudahkan dalam pengelolaan database pada MySQL. Jika pada bahasan-bahasan sebelumnya dibahas query-query SQL, membentuk tabel dan database menggunakan tools command profit. Pada bab ini akan dibahas menggunakan PHP MyAdmin. Versi dari PHP MyAdmin dan bahasa PHP yang diterima akan mengikuti dari versi XAMPP yang terinstal pada laptop atau PC. Namun, pada modul aplikasi basis data ini, PHP MyAdmin hanya dibahas dalam bab ini saja. Hal ini karena memudahkan dalam penggunaannya dan harus ditekankan adalah penguasaan query-query SQL dalam membentuk tabel serta basis data yang baik. Cara menjalankan PHP MyAdmin: aktifkan XAMPP, klik Start, MySQL-nya jangan lupa di klik Start. Kedua, ketikkan pada browser alamat localhost PHP MyAdmin. Tinggal dicari di browser. Cara mudahnya bagaimana? Klik aja XAMPP MySQL di bagian admin. Nanti langsung muncul otomatis ke browser localhost PHP MyAdmin. Buat tabel baru DB Perpus Web 2. Basis data, DB Perpus Web 2. Jangan dikasih spasi. Klik buat. Setelah membuat database baru, akan terlihat daftar tabel yang masih kosong sisi sebelah kiri. Membuat tabel pada database. Ketika telah masuk ke dalam database DB Perpus Web 2, maka kita ketikkan nama tabel beserta jumlah file yang ada pada tabel. Buat tabel admin, jumlah kolomnya tinggal diubah 3. Kirim, ID admin, integer tipenya 5, keterangannya primary key dan auto increment. Caranya mudah sekali. Di bagian ID admin, index, klik ubah jadi primary key. Caranya bagaimana biar muncul auto increment? Tinggal checklist aja AI-nya, nanti muncul keterangan otomatis. Username, varchar, tinggal diubah 25, password varchar 35.
Kalau sudah, klik simpan. Kalau sudah muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil. Buat tabel lagi, katalog buku. Klik basis data DB Perpus Web 2. Nama tabelnya katalog buku. Kolomnya 2. Kirim. ID katalog integer 5. Jangan lupa pas ID katalog diubah primary key auto increment. Indeksnya tinggal diubah di bagian ID katalog. Kirim. AI-nya jangan lupa di checklist biar si auto increment-nya muncul otomatis. Nama katalog varchar 45. Kalau sudah, klik simpan. Muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil. Lanjut, buat tabel buku. Buku. Jumlah kolomnya tinggal diubah 6. Kirim. ID buku. Keterangannya primary key auto increment. Indeksnya tinggal diubah di bagian ID buku. Primary key, kirim. AI-nya jangan lupa di checklist. ID katalog integer 5. Judul buku varchar 50. Pengarang varchar 35. Tahun terbit penerbit varchar 50. Klik simpan. Sudah berhasil. Lanjut buat tabel baru anggota. Klik basis data DB Perpus Web 2. Nama anggota.
Tabel anggota ada 6, ID anggota, nama, nomor telepon, alamat, email, password, integer, varchar, ID anggota 5, nama 45, nomor telepon 15, alamat 50, email 30, password 35. Keterangannya primary key dan auto increment. Kayak gini. Lanjut, tabel peminjaman. Jumlah kolomnya ada 6. Kirim. ID pinjam. Integer 5. Keterangannya primary key auto increment, tinggal diubah di indeks. Primary key, kirim, AI-nya jangan lupa di checklist. Nah, auto increment-nya nanti muncul otomatis. ID anggota 5, tanggal pinjam ubah, tanggal kembali ubah juga, status, jumlah buku. Statusnya tipenya enum, tinggal diubah. Cari di bawah. Enum. Nah, status enum, keterangannya selesai, belum selesai. Gimana caranya biar muncul keterangan selesai belum selesai? Gampang. Tinggal edit aja. Enum. Kurangi, tinggal diketik. Selesai, belum selesai. Nanti muncul otomatis. Kalau udah, klik simpan. Nah, nanti muncul otomatis selesai belum selesainya. Kalau udah kayak gini, tandanya sudah berhasil. Lanjut, buat tabel detail pinjam. Klik basis data DB Perpus Web 2. Detail pinjam 5, kirim, ID pinjam 5, keterangannya nggak ada ya, nggak ada primary key auto increment-nya, jadi nggak usah diubah di indeks sama di AI-nya, jangan di checklist.
ID buku integer 5, tanggal pengembalian denda, tipenya double, status buku, tipenya enum. Tinggal diubah di bagian bawah enum. Nah, di status buku keterangannya kembali belum kembali. Gimana caranya biar muncul keterangan kembali belum kembali? Gampang. Tinggal edit enum, kurangi tanda merah ini, kurangi. Tinggal ketik aja kembali belum kembali, nanti muncul otomatis. Jangan diklik tambahkan nilai 1, jangan, tinggal klik kirim aja. Kalau sudah, klik simpan. Nah, nanti muncul otomatis seperti ini. Cara mengisi rekod pada tabel. Untuk mengisi rekod tabel pada PHP MyAdmin, klik atau pilih terlebih dahulu tabel yang akan diisi rekodnya pada daftar tabel sebelah kiri. Kemudian, klik menu tab Sisipkan, Tambahkan, dan Insert. Ini bisa diklik Sisipkan, atau Tambahkan, atau Insert. Tambahkan. Untuk tabel dengan primary key bersifat auto increment, maka saat insert record tidak perlu diisi data file primary key. Admin, bagian atas jangan diisi. ABC, kirim. Untuk menampilkan hasilnya, klik menu tab browser. Nah, nanti muncul seperti ini, sama. Admin ABC. Lanjut. Mengubah dan menghapus isi rekod tabel. Kalau mau diubah, klik ubah dua-duanya. Kalau mau dihapus, tinggal klik hapus. Mengubah dan menghapus file
struktur tabel. Pilih terlebih dahulu tabel, kemudian klik struktur untuk menampilkan isi rekod pada tabel. Untuk mengubah bisa menggunakan ikon pensil, kayak gini. Memberi primary key menggunakan ikon kunci, sedangkan untuk hapus bisa menggunakan ikon silang atau strip merah, kayak gini. Cara membuat relasi tabel pada PHP MyAdmin. Pilih dan klik menu tab Designer. Saat menu Designer terbuka, secara default, file pada database belum terbuka. Caranya, membuka file pada tabel, klik tanda segitiga pada masing-masing kotak tabel. Kemudian, buat relasi dengan mengklik ikon Create Relation. Relasikan file primary key pada masing-masing tabel ke tabel lain dengan file yang sama dengan teknik drag and drop. Cara membuat relasi tabel pada PHP MyAdmin seperti ini. Cara pembuatan relasi tabel sangat mudah. Klik database, posisikan di database. Klik designer, kemudian tabel dan buat relasinya. Harus membedakan primary key dan foreign key. Klik struktur di bagian tabel peminjaman. Struktur. Checklist di bagian ID anggota, lalu indeks. Nah, tanda yang kuning ini primary key, yang abu foreign key. Lanjut, klik basis data DB Perpus Web 2. Lalu di tabel anggota, tidak ada. Lanjut, tabel buku, struktur, di ID katalog foreign key, indeks. Kalau sudah kayak gini berarti tandanya berhasil. Klik basis data. Kemudian di tabel detail pinjam ada 2. Struktur, di bagian ID pinjam di checklist
dan ID buku. Karena dua-duanya foreign key, jadi diindeks. Sudah berhasil, lanjut basis data DB Perpus Web 2. Kemudian katalog buku. Struktur. Di buku katalog nggak ada. Jadi lanjut ke desainer. Ke basis data. Desainer. Susun aja biar rapi. Cara penghubung relasi tabel, klik Create Relation. Pertama, klik Primary Key, ID anggota. Lalu pilih foreign key di ID pinjam. Klik Create Relation. Tabel peminjam di ID pinjam. Primary key-nya di ID pinjam.
di tabel detail pinjam. Klik OK. Masih acak-acakan, tinggal disusun. Tabel detail pinjam di bagian ID buku nyambung ke tabel buku di bagian ID buku. Lalu tabel katalog buku di bagian ID katalog nyambung ke bagian tabel buku. Nah, kayak gini nyambung. Kalau sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Jadi caranya kayak gini, cara pembuatan relasi tabel pada PHP MyAdmin. Nah, lanjut penjelasan ekspor database. Proses ekspor database dibutuhkan apabila kita hendak memindahkan pekerjaan yang berhubungan dengan database MySQL pada laptop atau PC. Satu dipindahkan ke laptop atau PC yang lain. Salah satu cara pemindahan database tersebut harus dilakukan proses ekspor terlebih dahulu. Kemudian hasilnya bisa diimport pada laptop atau PC yang lain. Cara melakukan ekspor database MySQL yaitu pastikan halaman yang sedang aktif adalah database tidak sedang membuka suatu tabel. Kemudian, klik tab menu ekspor. Untuk berbagai kebutuhan, PHP MyAdmin menyediakan versi convert database. Untuk latihan, kita bisa memilih option pilihan SQL. Lalu pilih compress file dalam bentuk zip. Setelah pemilihan selesai, klik tombol Go. Cara ekspor database. Klik aja yang ekspor. Nah, sudah seperti ini, klik kirim. Nah, nanti muncul file seperti ini. Berarti sudah berhasil diekspor. Lanjut, penjelasan import database. Sedikit berbeda dari proses ekspor database. Sebelum melakukan proses import database, kita harus melakukan pembuatan database kosong pada PHP MyAdmin. Proses selanjutnya memilih file import yang akan dimasukkan ke dalam database. Setelah memilih, klik tombol Go. Tadi ekspor, sekarang import.
browser filenya. Kalau sudah seperti ini, klik kirim. Nah, kalau sudah tanda impor telah selesai, berarti sudah berhasil. Sudah selesai penjelasan pertemuan 9 tentang PHP MyAdmin. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah karena saya baru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.